Bilang lu makan makanan kayak gitu sih itu kan nggak sehat. Bukan nggak sehat, karena ada jalan juga. Ya tetep aja nggak sehat, itu kan dijual yang banyak minyak ya. Tapi makanan sehat gimana sih? Nih coba lu tonton videonya. Nomor 1, bagaimana ciri-ciri makanan yang memenuhi kriteria 4 sehat, 5 sempurna, dan gizi yang seimbang? Oke, 4 sehat, 5 sempurna, dan gizi seimbang. Sebenarnya itu istilahnya sama, hanya saja itu adalah penggunaan kata zaman dahulu dengan zaman sekarang. Nah, kalau zaman dahulu itu adalah 4 sehat, 5 sempurna ya. 4 sehat dengan sempurnanya susu. Nah, sekarang istilahnya adalah gizi seimbang dengan 4 bintang. Jadi isinya sama, tetap karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah. Nah, kalau zaman dahulu itu 4 sehat, 5 sempurna, hanya sempurna karena ada susu. Sekarang susu itu masuknya ke protein hewani. Seperti itu. Jadi sama, ya. Untuk yang nomor 2, berapa jumlah air putih yang seharusnya dikonsumsi dalam sehari? Oke, untuk jumlah air putih ya itu bisa kita konsumsi 1,5 sampai 2 liter dalam satu hari, tergantung nanti aktivitas fisiknya seperti apa. Jadi kalau lebih banyak berkeringat itu mungkin bisa lebih dari 2 liter. Nah, nomor 3, seharusnya berapa kali kita makan dalam sehari? Untuk kita makan sekali dalam sehari itu dianjurkan 3 kali makanan pokok ya, makanan berat dengan diiringi 2 kali selingan. Seperti itu. Nah, 3 kali itu sarapan, terus nanti jam 9 sekitar jam 10 itu nanti selingan. Ya, selingannya boleh yang tinggi serat, tinggi protein ya, atau mungkin yang tinggi kalori, boleh. Nanti makan siang, kemudian makan selingan sore, lanjut makan malam. Seperti itu. Untuk yang nomor 4, apakah buah dan sayur harus dikonsumsi setiap hari? Sesuai dengan kebutuhan tubuh kita membutuhkan 25 gram serat dalam satu hari ya, itu hanya bisa dipenuhi dengan kita memakan sayur sejumlah 3 sampai 4 porsi dalam satu hari. Jadi misalnya kita makan pagi itu harus ada sayur dan buahnya, makan siang dikasih lagi sayur dan buahnya, makan malam ya sayur dan buahnya. Satu lagi di mana boleh nanti dijadikan selingan ya, entah itu selingan pagi atau selingan sore. Untuk yang nomor 5, apakah kita perlu sarapan setiap pagi? Sarapan itu wajib ya, apalagi untuk anak sekolah ya. Taruh kita tidur jam 10 anak sekolah, sampai nanti bangun lagi pagi itu tidurnya berapa jam kira-kira ya, dari jam 10 sampai jam 5 pagi itu 7 jam 8 jam ya kira-kira tidurnya. Sementara kita di lambung itu pengosongan 4 jam ya. 7 jam pengosongan. Kalau misalnya kita melewatkan sarapan, apa yang terjadi? Itu akan terjadi asam lambungnya nanti naik ya. Terus gula darahnya nanti akan menurun, sehingga nanti anak sekolah atau usia remaja itu nanti cenderung akan mengalami penyakit GERD atau MAH, atau mungkin nanti pada saat sekolah itu nanti mengalami anemia pada remaja putri. Jadi nanti tidak akan fokus sekolahnya, tidak akan bisa menangkap pelajaran karena suplai oksigen ke otaknya nggak akan cukup ya, karena nutrisi itu dibawa lewat darah ya. Kalau misalnya tidak melewatkan sarapan, otomatis nutrisinya berkurang, otomatis suplai oksigen ke otaknya pun ikut berkurang. Jadi itu yang menyebabkan pingsan, saat upacara, lemes dan lain-lain seperti itu. Untuk yang nomor 6, berapa porsi maksimal untuk kita konsumsi junk food? Junk food, oke. Sebenarnya tidak ada porsi maksimal dan minimal ya. Memang sebaiknya junk food ini tidak dikonsumsi ya. Apalagi kalau pada saat usia pertumbuhan ya, lagi males-malesnya makan sayur, lagi getol-getolnya makan junk food. Junk food itu adalah makanan tinggi natrium, tinggi kalori, sementara rendah serat. Ya, nah ini akan mengakibatkan kasus darah tinggi, hipertensi dan obesitas nanti pada usia dini. Seperti itu. Jadi kalau dari gizi tidak menyarankan untuk mengkonsumsi junk food, kecuali mungkin nanti bisa ditambahkan dengan serat dari sayur dan buah seperti itu. Untuk yang nomor 7, mengapa makan malam hanya diperbolehkan sampai jam 8 malam? Oke, mengapa makan malam diperbolehkan jam 8 malam ya? Sebetulnya 2 jam sebelum kita tidur itu masih boleh makan, karena kan masih ada aktivitas, kalori kita masih bisa kebakar ya, jadi masih bisa tidak akan tertimbun. Jadi kalau misalnya kita jam 9 makan, terus selang 15 menit atau setengah jam kita langsung tidur, otomatis nanti itu akan terjadi penimbunan lemak, penimbunan kalori. Jadi itu juga bisa mengakibatkan obesitas, gula darahnya tinggi dan lain-lain. Untuk yang nomor 8, beberapa orang merasa malas untuk mengonsumsi makanan yang gizi yang cukup dengan beberapa alasan. Yang pertama, malas mengolahnya. Yang kedua, keterbatasan waktu. Yang ketiga, lebih menyukai makanan junk food daripada makan sehat. Bagaimana solusi dan pengarahan yang tepat? Oke.
Kalau untuk usia sekolah lebih ke orang tuanya yang kita berikan edukasi ya. Jadi karena mungkin anak sekolah itu pasti kan bangunnya tidak mau terlalu pagi, betul? Nah, jadi nanti kita akan kembali lagi mengedukasi orang tua untuk menyiapkan makanan yang terutama adalah sarapan sehat. Kemudian mungkin nanti bisa dibekali dengan makan siang yang gizi seimbang tadi. Ada karbohidratnya, ada sayurnya, ada protein hewaninya, ada protein nabatinya. Nah, untuk makanan itu supaya tidak ribet, supaya tidak memberatkan, karbohidrat itu kan banyak macamnya. Jadi misalnya tidak sempat bikin nasi atau masak nasi, bisa konsumsi roti, bisa konsumsi bihun, misalnya beli bihun goreng, atau mungkin nanti bisa konsumsi kentang goreng, itu sudah sama sebagai pengganti nasi. Untuk lauk pun juga simpel, tidak harus yang macam-macam, mungkin bisa hanya sekedar telur rebus atau telur ceplok, itu sudah cukup. Nah, untuk sayur pun tidak harus yang ditumis, di sop dan lain-lain, mungkin timun mentah yang dipotong atau tomat slice itu juga sudah cukup. Jadi untuk pengolahan makanan supaya tidak ribet juga bisa pengolahannya nanti diganti. Oke, selanjutnya dari aku, setelah kita bikin kuesioner itu ternyata tantangan yang dialami remaja, mereka tuh males untuk pola makanan saat itu. Ada yang bilang mereka tuh lebih tergoda dengan makanan di luar karena lebih praktis, terus mereka juga belum paham tentang porsi-porsi yang pantas, misalnya dari gulanya harus berapa, lemaknya berapa yang harus dikonsumsi sehari-hari. Ada juga yang bilang mereka tuh lebih sering menemukan jajanan yang kandungannya kurang sehat daripada yang sehat. Menurut Ibu, apa saran yang lebih tepat untuk kita di usia remaja? Oke. Untuk usia remaja memang kita dari segi kesehatan ya kita lebih kuatkan itu di kantin sehat. Jadi supaya anak-anak itu tidak sering jajan di luar. Jadi sekarang dengan petugas kesehatan lingkungan kita juga dari pihak sekolah dan kesehatan itu juga berkolaborasi menciptakan kantin sehat di sekolah. Jadi kantin sehat itu seperti apa? Nanti dilihat lagi makanannya bergizi seimbang yang dijual. Terus tidak mengandung gula yang tinggi, tidak mengandung lemak yang tinggi, tidak mengandung kalori yang terlalu tinggi. Nah, untuk anak sekolah itu untuk di sekolah ya. Kalau untuk di rumah tadi balik lagi, kita hanya akan terus-terusan mengedukasi orang tua dan kemudian mengedukasi kembali si siswanya untuk pemilihan jajanan yang tepat. Misalnya kan sekarang makanan mahal makanan sehat kan tidak terlalu mahal ya. Jadi mungkin seperti sandwich boleh ya, tapi nanti pakai sayur, pakai tomat. Nah, terus nanti ayamnya pilih yang dada ayam yang tinggi protein, rendah lemak seperti itu. Terus nanti dibarengi dengan konsumsi air putih yang cukup. Jadi mungkin nanti di sekolah bisa menyediakan air isi ulang yang mungkin anak-anak bisa ngisi ulang. Jadi anak-anak bisa bawa tumbler sendiri dari sekolah seperti itu. Saya lanjut ya Tante ya. Jika sudah makan sayur tapi tidak makan buah, apakah sudah termasuk 4 sehat 5 sempurna? Oke, belum. Ya, 4 sehat 5 sempurna atau gizi seimbang itu sayur dan buah itu sejalan. Jadi tidak bisa salah satu karena tidak ada istilah yang superfood atau makanan dewa ya yang bisa mempunyai misalnya nih satu makanan itu mempunyai semua zat gizi yang kita butuhkan, itu tidak ada. Oleh karena itu kenapa kita harus makanan yang beragam dengan 4 bintang itu tadi atau istilah dulu 4 sehat 5 sempurna ya. Karbohidrat punya fungsinya masing-masing, protein, sayur, buah itu juga mempunyai fungsinya masing-masing. Jadi kita harus memakan yang beragam supaya nanti nutrisi kita terpenuhi. Ini berikutnya Tante ya. Haruskah remaja konsumsi suplemen vitamin untuk memenuhi gizinya? Kalau misalnya suplemen vitamin itu ya sebenarnya boleh ya, cuman tidak wajib. Ya, selama kita bisa memastikan yang tadi saya bilang bisa memenuhi 4 sehat 5 sempurna atau dengan gizi seimbangnya terpenuhi, aktivitas fisiknya baik, asupan konsumsi cairannya baik, insya Allah itu tidak membutuhkan lagi suplemen-suplemen yang seperti itu ya, suplemen-suplemen kesehatan. Tapi kalau misalnya anak sekolah kan aktivitasnya suka agak berlebih nih, banyak ekstrakurikuler dan lain-lain, itu kalau mau tambah vitamin itu boleh, mungkin nanti seperti vitamin C, vitamin D itu masih boleh, atau mungkin nanti vitamin yang lain itu masih nggak apa-apa, tapi batasannya memang tidak banyak ya. Misalnya vitamin C ya, itu mungkin konsumsinya cukup yang 50 gram aja yang kecil ya, jangan yang terlalu banyak, nggak usah yang 1000, itu nggak perlu seperti. Ini pertanyaan terakhir ya Tante. Apa yang terjadi jika tubuh tidak mendapatkan gizi yang seimbang? Oke. Bagaimana tubuh mendapatkan gizi yang seimbang ya? Berarti kalau misalnya seperti ada kekurangan ya. Berarti kalau gizinya itu kekurangan, otomatis dia akan membakar cadangan-cadangan yang ada di dalam tubuh kita.
Misalnya kita di otot itu kan menyimpan protein, ya, ada lemak yang misalnya kita makan itu nggak semuanya yang kita olah itu ada yang disimpan, ada yang dibuang. Nah, ketika kita kekurangan nutrisi, yang disimpan itu nanti yang akan dipecah. Kalau dibiarkan jangka lama, itu akan terjadi penurunan berat badan yang signifikan. Nah, ketika berat badannya sudah turun drastis, tapi makanannya masih berantakan, ya, masih kekurangan nutrisi, itu akan cenderung mengalami yang tadi, anemia, ya. Jadi berat badan sama anemia itu adalah salah satu indikator terpenting dalam kita melihat apakah dia tercukupi atau tidak makanannya, seperti itu. Dalam sehari, dianjurkan 3 kali makan makanan berat yang berisi 1/3 dari setengah isi piring yang diisi lauk pauk, 2/3 dari setengah isi piring yang diisi makanan pokok, 2/3 dari setengah isi piring yang diisi sayuran, 1/3 dari setengah isi piring yang diisi buah-buahan. Mulailah mengganti junk food dengan buah-buahan sebagai makanan penutup setelah makan berat. Selain itu, buah juga dapat dikonsumsi sebagai camilan di sela-sela kegiatan dan juga menggantikan snack yang banyak mengandung MSG. Daripada minum minuman yang berasa, lebih baik mengkonsumsi air putih yang cukup 2 liter sehari. Selain kita dapat mengkonsumsi air putih, kita dapat mengkonsumsi susu untuk menambah asupan protein hewani. Melakukan olahraga seperti plank, push up, back up, sit up, dan jogging setiap 2 kali dalam seminggu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Dan tidur yang cukup 7-8 jam sehari. Nah, jadi gimana? Lu sekarang baru percaya kan? Ya gue sekarang percaya sama lu, tapi ini belum ya, coba baru ini.